Kesempatan langka, krisis Jepang jadi momentum emas bagi generasi Indonesia. Jepang sedang berada di titik paling genting dalam sejarah modernnya. Negara maju dengan teknologi tercanggih ini justru kekurangan satu hal yang paling mendasar, manusia usia produktif. Angka kelahiran runtuh, populasi menyusut, dan jutaan lansia harus ditopang oleh jumlah pekerja yang terus berkurang. Ironisnya, di saat Jepang kekurangan generasi, Indonesia justru memiliki bonus demografi terbesar sepanjang sejarahnya. Pertanyaannya, apakah ini hanya krisis bagi Jepang atau justru kesempatan emas bagi generasi Indonesia? Sebelum kita masuk lebih jauh, pastikan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi karena konten ini bisa membuka perspektif baru tentang masa depan kerja dan peluang global generasi Indonesia. Bagian 1. Jepang di titik paling kritis. Jepang resmi memasuki krisis demografi terparahnya. Tingkat kelahiran Jepang berada di kisaran 1,2 anak per perempuan, jauh di bawah angka ideal 2,1. Populasi Jepang terus menyusut sejak 2010. Tahun 2025 menjadi titik kritis karena seluruh generasi baby boomer Jepang masuk usia lanjut secara bersamaan. Artinya, beban kesehatan, pensiun, dan layanan sosial melonjak, sementara jumlah tenaga kerja justru menurun drastis. Bahkan sektor-sektor vital seperti konstruksi, perawatan lansia, manufaktur, pertanian mulai kekurangan pekerja secara serius. Bagian 2. Jepang terpaksa membuka pintu. Selama puluhan tahun, Jepang dikenal sangat tertutup terhadap imigrasi, namun krisis memaksa segalanya berubah. Pemerintah Jepang mulai membuka visa kerja bagi tenaga asing, memperluas program Specified Skilled Worker, merekrut pekerja dari Asia Tenggara secara masif. Dan disinilah Indonesia masuk ke dalam radar utama Jepang. Kenapa? Bagian 3. Indonesia, negara dengan generasi melimpah. Indonesia saat ini berada di puncak bonus demografi. Lebih dari 65% penduduk Indonesia berada di usia produktif. Jumlah angkatan kerja muda terus bertambah. Biaya tenaga kerja relatif kompetitif. Budaya kerja Asia yang relatif mudah beradaptasi di Jepang. Bagi Jepang, Indonesia bukan sekedar tenaga kerja murah, tetapi solusi jangka panjang untuk menopang ekonomi mereka. Bagian 4. Bukan penjajahan modern, tapi simbiosis mutualisme. Ada yang menyebut ini eksploitasi, ada pula yang khawatir Indonesia hanya menjadi buruh global. Namun faktanya, hubungan ini lebih tepat disebut simbiosis mutualisme. Jepang mendapatkan tenaga kerja produktif, stabilitas ekonomi, keberlanjutan sistem sosial. Indonesia mendapatkan lapangan kerja berkualitas, transfer keahlian dan teknologi, peningkatan kualitas SDM, peluang devisa dan pengalaman global. Kuncinya satu, negara harus hadir melindungi warganya. Bagian 5. Tantangan yang harus diwaspadai. Peluang besar selalu datang dengan resiko. Beberapa tantangan nyata, hambatan bahasa, perbedaan budaya kerja ekstrim, potensi eksploitasi jika regulasi lemah, risiko brain drain jika tidak dikelola. Tanpa kebijakan yang kuat, bonus demografi bisa berubah menjadi bonus yang bocor ke luar negeri. Bagian 6. Kunci masa depan ada di tangan kita. Pertanyaan terpenting bukan lagi apakah Jepang membutuhkan Indonesia, tetapi apakah Indonesia siap memanfaatkan momentum ini dengan cerdas. Jika dikelola dengan benar, generasi muda Indonesia naik kelas, ekonomi nasional ikut terdorong, posisi Indonesia di Asia semakin strategis. Namun jika lengah, kita hanya akan menjadi penonton dari peluang sejarah. Jepang sedang kekurangan generasi, Indonesia sedang kelebihan generasi. Di antara dua kondisi ini, tersimpan peluang langka yang mungkin hanya terjadi sekali dalam satu abad. Pertanyaan sekarang bukan soal Jepang, tetapi soal sejauh mana Indonesia berani bersiap dan mengambil peran.